Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Terima kasih Anda sudah mampir. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Gratis teman-teman ya. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya mau menceritakan salah satu sejarah penting yang pernah terjadi di dalam sejarah Islam. Teman-teman sekalian, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih orang-orang yang ada di wilayah Iran, kemudian Irak, itu mereka kebanyakan berakidah Syiah? Kenapa mereka berkumpul di daerah situ? Dan kenapa Syiah itu tidak berkembang di wilayah lain? Ada mungkin orang Indonesia yang Syiah, orang Mesir yang Syiah, orang Saudi yang Syiah, orang Yaman yang Syiah, orang Maroko yang Syiah ada. Tetapi memang mayoritas orang-orang Syiah itu mereka berada di wilayah Iran dan Irak. Kenapa begitu? Oke teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke sana, kita harus mengetahui dulu bahwa akidah Syiah itu adalah akidah yang sangat dekat hubungannya dengan sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa bisa begitu? Teman-teman sekalian, kita harus melihat dulu sejarah apa sih hubungannya antara Ali dengan orang-orang yang ada di wilayah Iran dan Irak. Teman-teman sekalian, wilayah Iran dan Irak dahulu adalah sebuah kerajaan besar yang disebut kerajaan Persia. Nah, maka kita juga harus melihat apa sih hubungannya antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan kerajaan Persia. Apakah ada hubungan tertentu antara keduanya? Teman-teman sekalian, ternyata memang Ali bin Abi Thalib itu beliau ini pernah punya menantu orang Persia, yaitu salah satu anaknya Sayyidina Husain itu menikah dengan keturunan Raja Persia yang bernama Yazdajrid. Yazdajrid ini punya anak perempuan yang dinikahkan oleh Sayyidina Ali ya dengan anaknya yaitu Sayyidina Husain. Nah, ini adalah suatu hubungan keluarga, suatu percampuran darah yang kemudian membuat sosok Ali ini menjadi sosok yang sakral di hadapan orang-orang Persia. Kenapa? Karena orang Persia, sebagaimana orang-orang di negara lain, itu menganggap rajanya memiliki darah Tuhan. Maka ketika keturunan Ali bin Abi Thalib bersatu darahnya dengan orang-orang dari kerajaan Persia, maka disitulah terjadi percampuran dua darah suci. Darah suci dari Arab, darah suci dari Persia, berkumpul di dalam keturunan Sayyidina Ali, terutama keturunan Sayyidina Husain alaihi salam. Nah, pertemuan darah suci ini berkumpul di satu sosok bernama Ali Zainal Abidin, yang merupakan anak dari Sayyidina Husain alaihissalam dari istri yang merupakan putri Persia itu. Nah, teman-teman sekalian, dari situlah kemudian orang-orang Persia menganggap keturunan Ali dan akhirnya juga menganggap Sayyidina Ali sebagai sosok yang suci. Kenapa? Karena memiliki percampuran darah dengan raja-raja dari kerajaan Persia yang memang sudah disucikan sejak ratusan tahun yang lalu. Oke teman-teman sekalian, dari sini Anda sudah bisa membayangkan kenapa sih orang-orang yang berakidah Syiah kebanyakan adalah orang-orang yang tinggal di bekas wilayah Persia. Karena memang bagi mereka sosok Ali ini menjadi sosok yang menyatukan kebudayaan mereka dengan kebudayaan Islam. Dan salah satu teman saya yang sempat tinggal di Iran, Ustadz Rosid, yang juga pernah mengajar di Manfaat Jakarta, beliau menceritakan bahwa bagi orang Iran, Syiah itu adalah semacam nasionalisme, kebangsaan, ya bukan hanya sebuah akidah, tetapi juga merupakan identitas politik, identitas kebangsaan. Kenapa? Karena memang Syiah itu hubungannya sangat dekat dengan sejarah keislaman bangsa Persia ya. Nah, anak dari Sayyidina Ali, Husain bin Ali, menikah dengan orang Persia. Ini yang membuat asimilasi persatuan atau
pengkondisian adaptasi budaya antara Persia dan Islam menjadi lebih cepat. Teman-teman sekalian, kita juga harus mengingat bahwa ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, beliau ini memindahkan ibu kota dari Madinah, dipindahkan oleh beliau ke wilayah Kufah. Kufah merupakan salah satu wilayah Irak. Karena itulah orang-orang di Kufah menjadi lebih fanatik kepada Ali daripada kepada khalifah-khalifah yang lain dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, teman-teman sekalian, namun ada sebuah kisah yang nanti sangat memilukan, yaitu kisah terbunuhnya Sayyidina Husain yang juga terjadi di wilayah Irak. Mungkin teman-teman pernah dengar peristiwanya adalah peristiwa Karbala, tetapi sepertinya saya tidak akan menceritakannya kali ini karena ya mungkin nanti-nanti aja ya. Atau kalau ada yang penasaran boleh deh komen, nanti saya lanjutkan.